Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya Hovifah Mamluatur Rizkia, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana kebetulan saya kebagian di PPT Struktur Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen di sini merupakan sebuah sistem perencanaan atau yang dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan Management Information System atau MIS, adalah sebuah sistem bagian dari pengendalian internal suatu bisnis ataupun yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, dan juga teknologi. Di sini kita akan masuk kepada materi poin kita, yakni struktur sistem informasi, di mana struktur sistem informasi di sini merupakan sebuah susunan suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi. Setelah kita mengetahui tentang struktur sistem informasi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian struktur informasi menurut para ahli. Dan beberapa ahli mengatakan bahwasanya sistem informasi di sini menurut Gordon B. Davis adalah sistem manusia ataupun mesin yang terpadu guna menyajikan informasi-informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya setelah itu ada pendapat dari Dr. Sotojo, di mana beliau mengatakan bahwasanya SIM di sini merupakan sebuah metode untuk menghasilkan informasi-informasi yang tepat untuk bagi manajemen tentang lingkungan organisasi. Kita akan masuk ke struktur SIM berbasis komputer. Seperti apakah sih struktur SIM berbasis komputer ini? Ya, struktur SIM berbasis komputer ini adalah interaksi antara kedua benda, yakni yang pertama manusia dengan komputer sendiri, di mana kedua pihak ini nantinya bisa melakukan penyediaan data informasi pada waktu kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi ataupun di dalam bisnis ataupun di luar bisnis. Kita akan masuk manfaat dari SIM berbasis komputer ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita petik dalam kedua hal ini, karena mengingat komputer dalam SIM ini dirumuskan sebagai suatu pelengkap elektronik yang akan membantu manusia dalam mengolah data, menerima masukan dan kritikan, mencapai kecepatan yang tinggi serta pemecahan masalah. Selanjutnya, penggunaan komputer dalam SIM bisa dikatakan efektif dan efisien jika volume data yang diolah dalam jumlah besar. Jadi, memang perlu data yang sangat besar agar bisa mendapatkan hasil yang efektif. Selanjutnya adalah pengolahan data memperhitungkan waktu yang rumit. Jadi, yang rumit-rumit biasanya akan mempermudah manusia dalam menghitung SIM. Nah, selanjutnya adalah pengolahan data atau pekerjaan yang berulang-ulang. Selanjutnya, ada beberapa nilai informasi yang akan dihasilkan dari penggunaan komputer dalam SIM, di mana memang sulit sekali untuk kita ketahui ataupun dihitung dengan uang, akan tetapi hal tersebut kiranya dapat membantu dalam menetapkan perkiraan nilai tersebut. Yang pertama itu ada availability atau dapat diperoleh. Yang kedua adalah timelines, yakni ketepatan waktu. Dan yang ketiga adalah akurasi, ketelitian. Yang keempat adalah completeness, kelengkapan, dan yang terakhir adalah presentation, penyajian. Selanjutnya ada metode-metode pengolahan data, di mana metode pengolahan data ini terdapat dua. Yang pertama adalah metode batch processing, di mana metode ini adalah digunakan dengan cara mengumpulkan data seperti harian, mingguan, bulanan, ataupun bahkan tahunan, di mana kemudian data-data ini bersama-sama diolah untuk memutakhirkan atau menggunakan file induk. Sedangkan data yang satunya adalah metode online processing, di mana metode online processing ini adalah pengolahan data yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu transaksi yang terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file ini. Selanjutnya ada komponen-komponen SIM public, di mana di sini ada dua komponen. Yang pertama ada sistem informal, meliputi diskursus dan interaksi antar individu dan kelompok kerja organisasi. Dan yang kedua adalah sistem formal yang meliputi sistem aturan, batasan organisasi, dan juga batasan wewenang. Kita bisa menarik kesimpulan dari pembahasan kita barusan bahwasanya sistem informasi manajemen di sini merupakan susunan dan hubungan antara komponen dan juga yang saling berpengaruh terhadap komponen lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.